Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Febri Ardiansyah, kuasa hukum ex-Jampitsus, nyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian anggota keluarganya. Keluarga ikhlas menerima kematian kepala keluarga mantan Jampitsus. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi kesehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, sudah ditahan. Hingga kini satu teka-teki belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah? Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Ardiansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan.
Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Ardiansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Biar jaksa penyidik lihat. Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya. Dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua. Yang berhubungan secara struktural birokrasi gitu ya kan, artinya atasannya atau temennya satu eselon sama-sama eselon 1 gitu ya kan, bisa seperti itu kan, atau orang lain yang punya hubungan bisnis dengan dia. Kini si pelempar teka-teki sudah dipenjara dengan tudingan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara tim Sebar Kejagung tidak menjelaskan lebih detail kasus TPPU yang dilakukan mantan jaksanya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenguk ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Hari keempat ex-Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Diansyah. Kuasa hukum tegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Melalui kuasa hukum, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik jelas termasuk soal kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Jadi poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga akibat tekanan pekerjaan, seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban terjatuh dari lantai 18 dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi